bersama dengan waktu. Ruang redaksi Sultra Line hadir untuk Anda. Polemik lahan transmigrasi lokal untuk resettlement atau purnawirawan Polri yang berada di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, nampaknya belum menemui titik terang. Apalagi lokasi yang sekarang yang ditempati Makobrimob Polda Sulawesi Tenggara kembali dipersoalkan oleh oknum Kepala Desa Posujaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Melihat kondisi tersebut membuat ahli waris yang merupakan anak dari para purnawirawan angkat bicara. Ialah Edward Nanus yang merupakan anak dari almarhum Letda Purnawirawan Polri Athanatius. Menurutnya, pihak merujuk surat keputusan pemerintah Kabupaten Tingkat 2 Kendari nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang penunjukan areal tanah negara bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranometo untuk lokasi persiapan resettlement Polri dengan luas tanah 120 hektar. Kemudian selanjutnya, berdasarkan surat Kadapol 14 Sulselra Nopol B garing 2447 garing 10 garing 1982 tanggal 18 November 1982 dijelaskan terkait perihal larangan penerbitan sertifikat hak milik di atas area tanah pemukiman Polri Unit 4, Lamomea, Kecamatan Ranometo. Surat keputusan Kapolwil Sultra atas nama Kapolda Sulselra no.pl.skep garing 33 garing 12 garing 1986 tanggal 31 Desember 1986 tentang penunjukan para purnawirawan Polri atau warga pemukiman Polri Unit 4. Untuk mendapatkan tanah garapan untuk lebih lanjut, mari kita simak wawancara eksklusif dengan Edward Nanus saat dijumpai di kediamannya, Sabtu 6 November 2021. Namun sebelum menyimak, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Semuanya itu gratis, dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Mulai dari identitas tanah itu ya, cikal bakal adanya tanah itu. Cikal bakal ada tanah itu adalah SK Bupati nomor 137 tahun 80. SK Bupati ini juga itu keluar karena Bupati waktu tahun itu, Andri Jufri, pernah tinggal di asrama polisi waktu dia masih sekolah. Nah, dia juga waktu itu Kendari masih satu kabupaten, sama dengan Unaha apa segala macam itu masih satu. Dia bertugas ke Unaha, ketemu Opa Yosef, Bapak Yosef. Nah, dia tanya, Bapak Yosef, kenapa ada di Unaha? Bapak Yosef bilang, ya di sini saya tinggal. Loh, di Kendari tidak ada rumah, tanah juga tidak ada. Nah, dengan itu akhirnya beliau datang ke Kendari, undang camat. Ada minta supaya carikan tanah negara bebas. Didapatilah di Lamemea itu. Ada sebagian tanah yang dikuasai katanya milik rakyat. Diganti rugi. Diganti rugi. Jadi itulah asal-usul 137 yang diperuntukkan bagi purnawirawan Polri. Dan itu juga tidak ujuk-ujuk ya. Nah, pas saat itu juga ada program nasional dari Menhankam Muhammad Yusuf, Jenderal Muhammad Yusuf. Artinya translok atau resettlement ya kepada purnawirawan. Maka SK itu untuk tertibnya dan terkoordinasinya dan terorganisirnya pembagian tanah itu diberikanlah kepada institusi daripada purnawirawan Polri, yaitu dulu istilahnya Kadapol ya. Kadapol, sekarang Kapolda. Nah, Kadapolnya itu berkedudukan di Sulawesi Selatan. Jadi dulu ya Kadapol Sulselra. Ya masih gabung Sulselra ya. Sulselra tahun 80.
Nah, di sanalah keluar SK sebagai penjabaran niat dari Bupati untuk Purnawirawan Polri melalui SK Kadapol 146. SK Kadapol 146. Di dalam perjalanannya memang ada tangan-tangan jahil yang masih aktif, Polri yang masih aktif, mau coba-coba pergi merambah juga. Nah, keluarlah surat Kadapol nomor B2447 tahun 82. Itu kepada kantor agraria Kabupaten Kendari agar kaum agraria jangan keluarkan sertifikat kecuali kepada purnawirawan berdasarkan SK 146. Nah, ini suratnya apa namanya? Kadapol itu. Surat Kadapol itu. Jadi siapapun dia di atas 137 secara ekstensional itu adalah milik Purnawirawan Polri. Jadi ini saya jelaskan eksistensinya ya. Yang kedua, problemnya. Nah, waktu itu tahun 97 setelah 17 tahun ya, kita berada di situ dan bekerja di situ secara fakta formil ya. Fakta materialnya orang-orang tua kita ada bangunan tinggal. Terus kerja kebun, tanam mente, tanam jagung dan seterusnya. Malah ada yang jadikan kandang sapi di situ ya untuk usaha ternak sapi. Gitu. Jadi sudah diusahakan. Nah, ketika Brimob masuk tahun 97 oleh Kapolda kedua di Sulawesi Tenggara, ini Polda sudah terbentuk ya 96. Nah, 97 itu datanglah Kapolda yang namanya Amir Iskandar, Kapolda kedua, meminta pinjam dengan orang tua kami untuk bangun barak. Nah, baraknya juga itu memang semi permanen, masih dari papan. Yang sekarang jadi kantor dan Satbrimob ini. Masih dari pinjam sementara. Nah, orang tua kita dengan kelegaan dan suasana batin bahwa ini Brimob ya, Polri, ya sudahlah dikasih pinjam, oke, dikasih pinjam. Dalam perjalanannya mereka gusur dan bangun nah, orang-orang tua kami juga sempat protes. Bahkan Bupati Andri Jufri waktu itu sudah off ya, sudah 2 periode ya, pensiun, sudah 2 periode pensiun. Saudara-saudara kita dengan orang tua kami pergi ke ketemu Pak Andri Jufri. Nah, antara lain Pak Ismail, bonceng Bapak Laengko. Ketemu Bupati itu, mantan Bupati Andri Jufri. Di tahun itu, di tahun 98 itu. Sebenarnya sudah berlanjut mereka mau membangun ya. 2000-an. Gitu. Artinya mereka lanjutkan karena sementara ini kan pinjam sementara. Nah, berlanjut dengan membangun permanen yang sekarang antara lain yang kita lihat. Jadi Pak Andri Jufri secara tegas mengatakan, baik Om, gugat saja, nanti saya jadi saksi. Pada saat itu Om? Pada saat itu. Jangankan berpikir tentang Brimob waktu saya tanda tangan SK 37. Mimpi pun tidak bahwa di Brimob akan ada di situ. Begitu. Itu kata almarhum. Jadi itulah problemnya, sehingga orang-orang tua kami waktu itu juga ya maklumlah ya, yang sudah pensiun, sudah tua, terus terbebani lagi dengan hal itu, akhirnya mereka malas ngurusnya. Nah, mau menggugat juga, pertama mereka tidak ngerti bagaimana cara menggugatnya, terus biayanya juga untuk menggugat dari mana. Akhirnya terbiarkan
Sampai tahun berapa itu Om? Dan setelah pasca itu apa? Kenapa dibiarkan sampai sejauh ini sampai hari ini? Nah, dibiarkan ya itu tadi. Akhirnya tangan-tangan jahil masyarakat masuk. Betul betul. Masuk. Ada yang jual kepala-kepala desa itu. Kepala desa mulai dari apa, Mas? Puniman. Siapa lagi? Lango. Sulaiman Lamo. Siapa lagi? Andi Tete. Mereka ini sudah menjual itu. Mereka jual itu. Yang masih lahan Purnawirawan 137, SK 137, 120 hektar. Dia pergi jual mereka. Nah ketika itu mereka jual, mereka merasa memiliki tanah itu. Maka mereka gugat secara perdata tahun 2001. Gugat secara perdata 2001. Banding. Yang digugat itu adalah Bupati. Bupati pada saat itu atau yang Pak Andi? Konsel sekarang. Konsel. Sudah konsel ya. Karena konsel sudah terbentuk. Iya. Belum. Waktu ini masih Kendari. Konsel itu 2003. 2003, 2005 banding, terus kasasi, 2005 kasasi, dan menang SK 137. Oke. SK 137 SK Bupati yang diperuntukkan bagi Purnawirawan menang. Hanya waktu itu SK amar putusan itu tidak di follow up oleh orang tua kami karena sebagian sudah almarhum. Nah, ya itu tadi juga kita mengerti lah anak-anaknya dari almarhum orang tua kami ini. Pertama, ya masih bisa hidup lah. Jadi itu mereka agak sedikit abaikan, begitu, agak sedikit abaikan. Nah ini berlanjut terus, jual beli. Leha itu sebenarnya dia secara sadar tahu dan mau bahwa di situ tanahnya Purnawirawan. Tapi karena merayu dengan harga yang murah, dia beli. Jadi niatnya orang ini jahat memang. Dia tahu di situ tanahnya ini, karena dia dulu berkeliaran di situ. Dagang jual-jual cicilan itu. Dia ini si Juleha. Dia tahu bahwa itu tanahnya Purnawirawan. Jadi dia memang nawaitunya, niatnya itu sudah jahat. Orang ini. Sehingga dia beli cukup banyak. Jadi ini niatnya sudah tidak baik manusia-manusia seperti ini. Begitu. Nah, setelah berproses, mereka gugat SK 137 secara tata usaha negara. PTUN ya. PTUN. Gugat ini Bupati Konsel sekarang. Itu pun sampai pada tingkat kasasi menang SK 137. Menang SK 137. Hanya eksekusinya tidak ada. Pertama yang saya lihat, memang TUN ini non eksekutorial. Dia tidak punya hak untuk eksekusi. Begitu. Nah, terus ahli waris juga ini tidak menindaklanjuti lebih jauh. Nah, setelah kita lihat, kita rembukan bersama, saya memberikan kesadaran kita semua bahwa warisan itu jangan hanya dilihat nilai ekonominya. Warisan itu, apalagi warisan orang tua, di situ ada nilai sejarah, di situ ada nilai budaya, di situ ada nilai moral, di situ ada nilai spiritual, dan di atas semua nilai itu ada martabat dan harga diri orang tua kita. Nah, ini harus kita perjuangkan. Nah, setelah saya lihat memang memperjuangkan ini harus lewat pengadilan lagi untuk menentukan hak, karena sudah ada yang memiliki sertifikat. Oke. Data yang saya dapati ada 93 sertifikat sudah di dalam situ. Itu yang keluar BPN. Nah, kalau si BPN sebenarnya SK Kadapol surat Kadapol kepada BPN tidak boleh keluarkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Sejak kapan itu ada sertifikat mereka?
Pengetahuannya kita. 2000 belasan ya. 2000 belasan ini mereka keluarkan. Dapat ngurus sertifikat dan dapat sertifikat. Nah, gitu. Jadi di sini putra-putri purnawirawan ahli waris Translog itu mencoba mengembalikan posisi yang sebenarnya sesuai hak daripada orang tua kami sebagai penghargaan dari negara ya. Catat penghargaan karena dianggap sudah berjasa. Dan kebetulan polisi-polisi yang terima ini polisi yang pertama di Kendari. Dan mereka itu dulu bukan polisi seperti sekarang. Dulu mereka itu angkatan. Jadi senjata-senjata berat, mortir, meriam mereka pegang. Brand mereka pegang untuk pergi perang. Antara lain dengan gerombolan Kahar Musakar, dengan Permesta, itu. Jadi jasa mereka itu sekarang ini saya 2 atau 3 kali itu ketemu beliau dan kita diskusikan bahwa bagaimana kita selesaikan secara beradab dan bermartabat. Nah, secara beradab dan bermartabat itu yang melalui proses pengadilan. Itu hasil keputusannya, Om? Ya, hasil keputusan. Begitu. Jadi, ya Brimob juga legowo untuk kita bergandengan tangan, kita mendiskusikan begitu secara arif dan bijaksana. Sehingga penyelesaiannya ya beradab dan bermartabat. Bukan pakai gerombolan-gerombolan bawa parang itu enggak benar itu primitif itu. Yes, kalau ganti rugi secara yuridis formal sudah diingkrah MA dan waktu mereka untuk ganti rugi ditampilkan kwitansi-kwitansi pada saat itu yang dibayar oleh Pemda Kabupaten Kendari Pada saat itu, oke. pada saat itu ada kwitansinya klaim, yes, mengklaim. Atau bagaimana? Ya, klaim-klaim seperti itu sudah berproses sejak 2001 ya, dan ingkrah 2005, mengklaim-klaim dan tetap kalah mereka. Terus juga mereka gugat TUN tadi juga kalah. Nah, antara lain gugatan dari 2 putusan hukum itu, mereka bilang belum diganti rugi. Ya. Kata mereka belum diganti rugi. Tetapi di persidangan ditampilkan bukti bahwa ini saya sudah bayar. Dan itu camat yang waktu itu yang namanya Abdul Samad ya. Abdul Samad sebagai saksi dan memberikan kesaksian bahwa betul sudah dibayar. Gitu. Terhadap beberapa orang yang pada saat itu mengaku mereka memiliki tanah di situ. Tapi secara kondisi lahan tahun jangankan bilang 70-an, 80-an. Itu belum ada orang. Kosong. Ya. Begitu. Tidak ada bukti-bukti bahwa di situ dimiliki. Makanya ketika Bupati suruh Camat Abdul Samad ini untuk cari tanah negara bebas, ditemukanlah di sana. Nah, ketika diukur, ada beberapa orang mengaku bahwa dia punya tanah di situ juga ada. Ada 2 mungkin ya. Ya, tapi dibayar kepada Ahmad Malaka salah satunya. Ahmad Malaka salah satunya. Dibayarkan kepada Ahmad Malaka salah satunya. Dan bukti kwitansinya ada. Nah, begitu, sudah dibayar. Jadi itu artinya sudah menjadi di dalam kekuasaan SK 137. Sehingga ketika proses peradilan sampai Mahkamah Agung, peradilan tertinggi di Republik ini, memenangkan SK 137. Jadi memang Kapolda kita perlu ketemu, tetapi dia bukan solusi. Solusinya itu di pengadilan untuk menentukan hak. Kapolda tidak
menentukan hak ya. Tapi untuk berkoordinasi, menciptakan saling pengertian, begitu, kita akan bisa ketemu ya. Kita akan bisa ketemu. Tetapi niat baik saudara-saudara saya sebelum-sebelumnya terhadap 18 Kapolda ya, terhadap 18 Kapolda sebelumnya mau ditemui tidak mau dia. Ada alasan, pelbagai alasan sehingga tidak pernah ketemu Kapolda. Jadi setelah kita melihat dan kita diskusikan semua dengan teman-teman, forget it, lupakan Kapolda, karena mereka bukan penentu kau punya, bukan pengadilan. Berarti Om setelah ini akan melangkah ke pengadilan. Yes, itu harus pas. Itu sudah pasti. Itu sudah sepakat semua untuk melangkah ke sana atau bagaimana? Iya, melangkah ke sana. Karena di sanalah pintu harapan untuk kita mendapatkan kepastian hukum, hak atas tanah. Begitu. Bukan si Kapolda yang menentukan, bukan. Oke Bang. Ya, kita usahakan secepatnya ya. Dan itu kata JK, lebih cepat, lebih baik. Gitu, lebih cepat. Jadi kita sekarang identifikasi orang-orang yang sudah punya dan mengaku dia punya di sana, baik dengan sertifikat, dengan kwitansi jual beli, atau dengan SKT bahwa dia punya, ini saya punya bukti, ini saya punya bukti. Nah, itu yang kita identifikasi untuk kita ajak secara bermartabat, begitu, kita selesaikan di pengadilan, kita ajak mereka. Kita selesaikan di pengadilan. Berarti Om sudah bagaimana dengan BPN, sudah pernah ketemu atau bagaimana? Kan mereka juga mengeluarkan sertifikat itu bagaimana? Ya, BPN sudah pasti jadi saksi nanti dan dimintai pertanggungjawaban terhadap sertifikat itu. BPN sudah pasti. Yang 93 tadi itu. Ya, itu dia sudah pasti dimintai pertanggungjawaban. Tapi sebelum ini sudah pernah ketemu sama di BPN atau bagaimana untuk mendiskusikan terkait? Ketemu hanya sekedar bagaimana mau ukur ini, bagaimana mau bagi, tapi tidak ada substansinya yang jelas. Jadi sudah ketemu, tapi tidak membahas secara substansial, begitu. Nah sekarang ini dengan proses peradilan, di situ akan tampil. Kami akan tampilkan ini Semua surat Kapolda, Kadapol tahun 82. Dan tampilkan surat kepada kau BPN, ini suratnya. Larang kau jangan keluarkan itu. Nah, tahun 2015 mungkin mereka sudah lupa. Lupa kenapa? I don't know. Sudah lengkap dasar-dasar hukum kita menggugat. Sudah lengkap. Artinya sepanjang mereka menuntut bahwa itu mereka punya, itu yang kita gugat. Begitu, kalau tidak nuntut ya kita juga enggak ngapain ya tuh. Begitu. mungkin pesan terakhir mungkin buat ini supaya penyelesaiannya cepat tepat seperti harapannya Om tadi bagaimana? Ya, penyelesaian cepat tepat itu adalah kita gugat. Itu yang step pertama ya, menggugat. Yang kedua, kita harus tampilkan alat bukti secara valid. Yang ketiga, masyarakat yang digugat proaktif untuk hadir. Tapi juga di dari proses pengadilan itu ada waktu ya. Dia tidak hadir ya berarti di-cut. Ya, nah ini. Jadi kita harapkan adalah partisipasi mereka yang kita gugat ini untuk tampil di dalam proses pengadilan. Sehingga jelas itu tanah siapa punya. Begitu. Kalau mereka punya, misalnya putusan pengadilan bilang mereka punya, ya kita banding. Ini tingkat pertama ya. Pengadilan tingkat pertama ya, kalau ini kita banding. Kalau mereka juga tidak sebenarnya mereka banding. Nah, demikian pula selanjutnya tingkat banding tidak juga ditemui ini ya kasasi. Nah, kasasi sebelum ingkrah mereka harus punya alat bukti baru, novum. Kecuali kalau orang punya novum, nah itu bisa digugat lagi. Tapi sepanjang mereka tidak punya novum, ya itu tetap. Tapi kalau bicara novum juga, hampir pasti mereka tidak punya ya.
Jadi mereka nanti tampil di pengadilan pertama itu ya sertifikat, kwitansi, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam nanti proses jual beli mereka ada indikasi pidana, misalnya ya macam si Juleha sudah tahu di situ kanannya pun dia beli, nah, dengan harga murah, nah, dengan catatan yang mendapat keuntungan besar dia jual, dan untungnya gede, bisa dilihat tuh kwitansi pembeliannya itu. Nah, itu berarti dia ada niat tidak baik, ada niat jahat. Nah, itu tergantung nanti pengadilan bahwa ini bisa pidana. Jadi sekarang memang tergantung pengadilan ya bagaimana putusannya. Yang penting teman-teman Om dan kawan-kawan nanti sudah siapkan semua secara administrasi dan maupun yang ada yang telah Om pegang. Ya, kita harus siap itu. Karena intinya pembuktian formal dan material itu kita harus tunjukkan di hakim. Oke. Dalam proses pengadilannya kita tunjukkan itu. Mereka pun juga harus tunjukkan. Jadi misalnya macam sertifikat, BPN pasti dipanggil. Oke. Kalau hanya kwitansi, ya yang jual dengan dia akan dipanggil. Begitu. SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa, ya kepala desa yang dipanggil. Begitu. Sehingga di sana memang bermartabat, penyelesaian secara bermartabat, tidak main tuduh, fitnah dan sebagainya. Itulah pengadilan.